Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita berbicara tentang potensialnya seberapa jauhkah untuk bebek pedaging jenis hibrida. Kalau bicara jenis bebek pedaging, saat ini yang sangat potensial di luar lokal ya. Di luar lokal itu hanya ada Peking dan hibrida. Hibrida ini sama Peking ini lebih condong menjadi jagoan untuk bebek pedaging di luar lokal, Tapi soal rasa Peking sama hibrida itu, kalau Peking mungkin bagi lidah orang-orang Chinese, bukan bicara suku, lebih condong, kalau bebek Peking itu lebih condong ke ayam boiler. Tapi kalau bebek hibrida ini karena asalnya dari persilangan antara bebek lokal ya, bebek jenis lokal dan bebek Peking, jadi rasanya lebih ada rasa gurih dibanding kalau bebek Peking itu lebih condong kayak ayam boiler. Pokoknya kalau bagi pencinta bebek itu masalah rasa lebih jelasnya lebih bisa bedain. Nah, karena perbedaan seperti itulah potensi pasar bebek Peking ini disundul, maksudnya tersaingi oleh bebek hibrida. Bebek hibrida ini adalah hasil dari kerja keras penelitian dari Balitnak Ciawi. Intinya bebek hibrida ini adalah hasil dari persilangan antara bebek luar dan bebek lokal. Bebek luarnya bebek Peking, lokalnya bebek Mojosari. Lokal, bebek luarnya bebek Peking, lokalnya bebek Mojosari, bebek Jawa lah kalau banyak orang sebut. Nah, kalau masalah pertumbuhan, orang pasti membandingkannya. Kalau kita mau beternak, mana yang lebih menguntungkan, mana yang lebih cepat panen. Kalau bebek hibrida ini lebih cepat dibandingkan bebek lokal. Pertumbuhannya ya jauh lebih cepat bebek hibrida, akan tetapi lebih lambat daripada bebek Peking. Kalau bebek Peking dalam waktu 40 hari bisa mencapai 1-2 kilo, itu bisa sampai mencapai. Tapi kalau bebek hibrida harus mencapai di 45 harian. Tapi kalau masalah perbandingan antara bebek Peking sama bebek hibrida nanti kita bicara di part terpisah. Kali ini kita bicara tentang bebek hibrida aja. Bagaimana seberapa jauh peluang potensi usahanya. Kalau masa pertumbuhan tadi udah jelas, bebek hibrida masuk di angka 45 hari untuk mencapai bobot 1-2 kilo. Pertumbuhan lebih cepat daripada bebek lokal. Tapi kalau membandingkan ke bebek Peking memang lebih cepat. Bebek Peking. Akan tetapi bebek hibrida ini menang rasa. Karena ada pengaruh dari bebek rasa bebek lokal. Lidah orang-orang Indonesia itu lebih cenderung yang gurih-gurih, kenyal-kenyal gitu. Pokoknya lidah kita itu lebih condong ke arah lokal. Karena tidak terpungkiri, tanpa menjelekkan pihak bebek Peking atau gimana. Tapi kalau lidah, saya pribadi Detektif TV ini lebih condong memilih rasa bebek lokal, lebih gurih, lebih kenyal, lebih agak-agak alot gitu. Pokoknya bebek lokal itu lebih condong ke ayam kampung, sementara bebek Peking lebih condong ke ayam boiler. Bagi yang suka rasa-rasa asli gitu, khas bebek, pasti memilihnya bebek lokal. Nah, karena pertumbuhan bebek lokal lambat, apalagi bebek pedaging bebek lokal itu hanya menunggu afkiran dari bebek lokal petelur. Lokal petelur afkir baru dijual menjadi pedaging. Sementara kebutuhan pasar tinggi, akhirnya muncullah sosok baru bebek hibrida ini. Maka itu ketika ada tampilan bebek hibrida, penikmat bebek, restoran bebek, rumah-rumah makan bebek, kalau ada pilihan antara bebek Peking sama bebek hibrida, pasti memilih bebek hibrida. Kalau bebek Peking udah tahu warnanya putih ya biasalah kayak orang Chinese gitu, putih semuanya. Kalau bebek hibrida ini lebih condong ada ijo-ijonya, ada kalau istilah kata burung dara itu bulunya itu berorok gitulah. Kalau bebek lokal kan ketahuan polos saja. Dia asalnya dari DOD-nya udah ketahuan, DOD-nya. Kalau bebek lokal itu DOD-nya itu coklat-coklat. Kalau bebek lokal, kalau bebek hibrida kuning-kuning, putih-putih. Nah, kalau bebek hibrida seperti ini, putih belang-belang hitam,
lebih condong seperti entok lah. Kalau entok itu kadang-kadang ya warnanya ya ada putih, ada kuning, ada hitam, kayak macam-macam. Nah, intinya udah jelas tuh, potensi pasarnya untuk bebek hibrida sangat tinggi. Karena bagi orang atau restoran yang membutuhkan rasa untuk cita rasa ya, yang membutuhkan cita rasa bebek, restoran manapun cita rasa bebek, kalau disuruh pilih packing apa hibrida, pasti milihnya hibrida. Subscribe gratis, tidak mengurangi apa-apa. Hanya klik subscribe lalu klik lonceng, tidak mengurangi apa-apa, gratis. Ingat itu, gratis. Saling berbagi agar channel ini terus terbangun. Rasanya masih ada khas rasa bebek yang menurut saya pribadi, kalau rasa itu kan nggak bisa kita pukul rata. Saya bilang rasa ini enak, kalau buat orang lain belum tentu. Saya bilang bebek lokal enak, orang lain bilang enggak lah, bebek lokal lebih banyak kalori kolesterolnya, mendingan bebek packing. Bebek lokal begini-begini, bebek hibrida juga kolesterolnya masih gini-gini, bebek packing begini-begini. Itu pendapat orang berbeda-beda. Tapi kalau saya tetap saya menangkan bebek lokal. Saya menangkan bebek lokal, dan kalau memang bebek lokal tidak ada, saya pilih untuk konsumsi. Kalau saya punya restoran besar pun saya pilih bebek hibrida. Bebek hibrida tidak ada, apa boleh buat, baru bebek packing. Kalau kita di restoran besar tuh, restoran besar di mall-mall pasti menggunakan bebek packing. Nah, intinya lagi nih kita bilang nih, peluang usaha bebek hibrida itu daya jualnya tinggi karena suplai bebek pedaging dari lokalnya kurang bisa pasti gitu, terkait sama pertumbuhan yang lambat kalau bebek lokal. Sementara bebek packingnya ini, kalau bebek packing terkendala dari cita rasa, bebek hibrida ini menang. Makanya kalau kita usaha bebek hibrida pedaging dalam waktu 45 hari, jangan takut untuk menjualnya kemana, ke pasar, kemana, daya beli masyarakat sudah tinggi. Apalagi bentuknya, dari soal warnanya, selama dia bukan warna putih ya. Kalau putih orang tahu, ini putih packing nih rasanya gak enak, rasanya anyep atau rasanya gimana gitu, orang pasti memilih bebek hibrida. Dari segi kecepatan pertumbuhan tadi udah bahas di awal ya, pertumbuhan itu memang lebih lambat daripada bebek packing, tapi jauh lebih cepat daripada lokal. Daya tahan tubuh, kalau daya tahan tubuh bebek packing memang menang, memang jago. Daya tahan tubuh, kekebalan tubuh dari semua, maksudnya tahan terhadap serangan penyakit dan semuanya, bebek packing memang menang. Tapi bebek hibrida juga tidak kalah, tidak bisa dikatakan kalah. Kalaupun ada perbedaan sedikit lah, tapi bebek hibrida juga termasuk bandel dibandingkan bebek lokal. Kalau bebek lokal itu, tapi tetap aturan mainnya tetap, kalau masih DOD seperti ini, jangan dulu kena tanah. Cukup campurkan 1 tutup botol ke 1 liter air, lalu campurkan ke 2,5 kilo pakan dan diamkan selama 10 menit. Berguna untuk memacu pertumbuhan, merangsang nafsu makan, meminimalisir kematian, menambah bobot, dan anti stres. Banyak aturannya. Kalau cara beternak itu lebih aman itu, saya sudah komunikasi, sudah sosialisasi, sudah semuanya lah. Kita berkoordinasi semua. Sekarang juga lagi ngebentuk jaringan untuk komunitas penjualan untuk bebek-bebek ya. Pasokan bebek dari luar daerah, pasar-pasar di mana aja itu lagi kita bangun semuanya, sampai serapan ke beberapa rumah-rumah makan sudah buat. Nah, semuanya itu bilang kalau si bebek hibrida ini daya tahan tubuhnya lebih baik daripada lokal ya. Nah, yang mau dibahas itu adalah ininya. Kalau kita beli dari DOD ini, selama ada yang bilang 7 hari, ada yang 14 hari. Selama waktu itu, selama 7 hari jangan dulu kena tanah. Jangan dulu turun kandang. Jadi tetap di kandang baterai. Kandang baterai itu ya kandang yang ada penghangatnya lah. Masih selama 7 hari kalau bisa tetap bantuan lampu penghangat, dan jangan kena matahari, jangan kena air, jangan sampai basah kuyup sama air. Apakah itu penempatan air minumnya harus benar-benar cerdas, jangan sampai si bebek itu kecelup lah. Kalau sudah kecelup, mandi kedinginan, menggigil, mati. Itu bagi sebagian orang. Tapi ada sebagian orang lagi, ada yang lebih amannya lagi, sampai 14 hari, 2 minggu. Selama 2 minggu tetap aja bang di kandang itu dulu, di kandang penghangat, sampai dia udah ini, baru mulai ke kandang pembesaran. Kandang pembesaran ada yang bilang kandang postal, ada kandang tanah, langsung terserah. Tapi setelah 2 minggu, setelah melewati batas aman. Jadi kalau beternak bebek tuh selama 2 minggu masih menggunakan penghangat. 7 hari mungkin masih penghangat. 7 hari keduanya, seminggu keduanya sudah tidak menggunakan lampu, tapi masih di kandang yang tidak terkena tanah.
Itu bagi sebagian orang. Tapi menurut saya ya dua-duanya sama, cuma perbedaan seminggu aja dah. Cuma perbedaan lampu aja, tapi tetap sama-sama benar. Jadi penanganannya adalah ketika kita membeli DOD seperti ini, usahakan 2 minggu jangan nyentuh tanah, jangan mandi air dulu, jangan main becek-becekan. Tetap dalam kondisi kalau soal suplai makan saya anjurkan pakai 511. Itu mau pakan apapun jangan dipakai pakan alternatif, jangan dipakai pakan limbah, jangan dipakai apa dulu, tetap pakai 511 dulu selama 2 minggu. Lewat 2 minggu bebas. Catat, lewat 2 minggu bebas. Walaupun nanti ketika pergantian pakan itu ada masa transisi, si bebek pasti harus menyesuaikan dulu dengan pakan barunya. Tapi intinya untuk awal itu usahakan jangan mengganti dengan pakan limbah. Ini penting. Dah gitu aja pemirsa. Di video ini intinya peluang usaha bebek hibrida itu lumayan tinggi, lumayan prospek. Kalau nanti bagaimana cara pembesarannya, perawatan bebek hibrida yang baru datang bagaimana, cara pemberian pakannya gimana, asupan pakannya gimana, aturan mainnya gimana, nanti kita buat di part-part khusus. Karena kalau kita bicara di sini kepanjangan. Di video ini poin pentingnya adalah peluang usaha bebek hibrida itu seberapa tinggi. Tadi udah saya, kalau yang nyimak dari awal pasti udah jelas banget. Dibandingkan bebek packing, dibandingkan bebek lokal, peluang bebek hibrida seperti apa. Ya gitu aja pemirsa. Nanti kita bicara lebih lengkap di part khusus. Berbagi tidak pernah rugi, rugi bila tidak pernah berbagi. Usikum nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kamu merasa mendapatkan ilmu atau pengetahuan baru, boleh dong beri jempol agar memotivasi saya untuk terus berbagi. Dan apabila kamu merasa teman, sahabat, atau kerabat kamu juga patut tahu hal ini, boleh dong bantu share ke mereka. Dan aktifkan loncengnya supaya kamu menjadi yang pertama tahu apabila saya mengupload video terbaru di channel ini.